Wabarakatuh. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Hidayah Taman Puri Sartika Semarang yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu jamaah semuanya tetap dalam kondisi sehat lahir batin, panjang umur, murah rezeki, keluarganya tentram, tenang, sejahtera, dan diberikan rizki yang mudah dan penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sudah sehat? Alhamdulillah. Ciri-ciri sehat niku jenengan bisa bangun, ambil air wudhu, kemudian berangkat ke masjid. Itu berarti jenengan sehat. Kalau tidak sehat itu mesti jenengan sudah napa nggih wis melek, tapi meh tangi aras-arasen. Mergone kurang sehat. Berarti nek ana wong turu melek kok meh tangi aras-arasen berarti ora patek sehat. Tapi secara umum nggih badannya sehat. Berarti sing ora sehat rohaninya. Kemudian nek eneng ana wong jasmanine ora sehat, itu biasanya segera diperiksakan. Dibawa ke dokter, beli obat ke apotek. Kok ndi, Pak? Apotek. Lah sing sakit sinten? Kula. Lah pripun to? Anu awake gergas-gerges. Nembe gergas-gerges wis tuku obat neng apotek. Itu nek jasmaninya, tapi nek rohaninya sing rapatek sehat, rohaninya itu sing gergas-gerges, biasanya ya dinengke wae. Enten mboten wonten niku? Hah? Tapi insyaallah jamaah Al-Hidayah kabeh sehat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sholawat dan salam jangan pernah untuk kita lewatkan, selalu menjadi hiasan bibir hati untuk kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena aulan nasi yaumal qiyamah, bahwa nanti orang yang paling mulia di hari kiamat adalah aktsaru alayya sholatan, orang yang banyak membaca sholawat untukku, kata Nabi. Jadi orang yang paling mulia di hari kiamat besok adalah orang yang banyak membaca sholawat. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu jamaah, jenengan sehari itu sholawat ping pinten? Sehari. Ketoke nek meneng niki ada dua hal. Jawabannya dua hal. Satu, karena sholawatin jenengan wakeh sehingga ra iso dihitung, mula ditakoki jenengan sholawat ping pinten, akhire meneng mergo ora iso ngitung. Yang kedua, ditakoki meneng kuwi memang ra pernah sholawat blas. Dadi menjawab ping pira ya bingung, soalnya ora tahu. Kira-kira jenengan yang pertama apa yang kedua?
Ketoke nek meneng neh iki ya kula bingung. Bingungnya aku menjawab sing pertama wong ya pancen ora. Aku menjawab sing kedua kok ketok isin, kira-kira sing ndi. Nah, maka Bapak Ibu, sholawat itu adalah sangat-sangat mulia, menjadi makhluk yang paling mulia, dan ketoke kan maca sholawat mboten bayar toh, dan gampang. Dan sholawat yang tertua Bapak Ibu, sholawat yang tertua, lho kok ono tertua Pak, kok kaya wong, ono sing tua, ono sing nom, ono sing cilik, ono sing bayi, ono sing cek lahir. Nah ada Bapak Ibu sholawat tertua, itu bunyinya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus itu sholawat tertua. Dan ini pendek, khasiatnya juga luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam kurun antara adzan hingga iqamat, saya duduk di situ sambil nunggu jenengan itu kadang sholawat saya di atas 100. Jadi istighfarnya juga 100 lewat, kemudian sholawatnya juga 100 lewat. Ya catatannya itu tadi, seperti beberapa minggu yang lalu, kalau jenengan datangnya lambat saya bisa seperti itu, tapi kalau jenengan cepat ya biasanya ya 70 atau 40 sudah qomat. Itu bisa selalu saya laksanakan. Itu sholawat yang mana? Yang pendek tadi. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 10 kan? Jadi saya biasanya menghitung dengan jari, enggak pakai tasbih. Ini tertutup, 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 terbuka, 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 berarti 10. Kalau jari saya terbuka berarti 10. Kalau sudah 10, ini tekuk 1. Nanti 10 tekuk 1. 10 tekuk 1. 10 lagi, 10 lagi. Sudah berapa? 50. Buka lagi 10, 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 berapa? 100. Jadi yang kanan ini adalah puluhan, begitu buka itu 10, ini 10 tekuk. 10 tekuk, 10 tekuk, 10 tekuk, buka 10, 10, 10, 10, sudah 100. Itu selalu saya usahakan, selalu saya laksanakan, dan alhamdulillah rutin. Dalam sehari istighfar dan sholawat bisa lebih dari angka 100 Bapak Ibu. Orang bayar tur enteng, khasiati gede. Monggo itu biasa diamalkan, supaya apa? Supaya kita ini hati dan rohani kita betul-betul bersih. Betul-betul bersih. Kalau sudah bersih, insya Allah lebih mudah dalam melaksanakan kebaikan, dan kita dijauhkan dari seluruh kemungkaran dan kemaksiatan. Amin ya robbal alamin. Pokoknya ciri ini tekak-tekok mawon lah ampun. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang melanjutkan yaitu part yang ketiga mengenai Islam, iman maupun ihsan. Kemarin yang Islam sudah kita bahas, dan sekarang untuk selanjutnya qala fa akhbirni anil iman. Qala berbicara laki-laki yang rambutnya hitam, lebih hitam dibandingkan areng, laki-laki yang bajunya putih, lebih putih dibandingkan salju, itu ngomong lagi, fa akhbirni, maka kabarkan, ceritakan kepada saya wahai Muhammad anil iman, tentang iman. Muhammad, kamu tadi kan sudah cerita kepada saya mengenai Islam. Betul Muhammad, apa yang kamu sampaikan itu betul. Islam itu memang begitu. Sekarang coba kamu sampaikan kepada saya anil iman, tentang iman. Qala, jawab Rasulullah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi Muhammad menjawab, iman itu sesungguhnya beriman billah kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalau orang beriman itu juga harus percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Kutub itu bentuk jamak dari kitabun. Jadi kitab-kitab. Lah berarti kitabnya Allah bukan hanya satu Quran, Ustaz, bukan. Ada yang lain, ada. Maka di sini wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari dan beriman kepada qadar atau takdir, khairihi yang baik, wa syarrihi dan yang buruk. Biasanya hal ini kita kenal dengan yang namanya rukun iman. Jadi orang kalau beriman itu bagi orang Islam berarti harus rukun Islam yang kemarin, kemudian juga harus rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Kita sebagai Islam harus yakin dan percaya kepada Allah itu ada. Maka dalam kitab kecil Bapak Ibu jamaah, dalam kitab kecil Aqidatul Awam itu kan berarti akidah, keyakinan bagi orang-orang umum. Orang-orang umum kok ana wong umum pon sing ra umum to Pak, maksudnya bukan orang-orang yang khos, ulama-ulama khos, bukan orang-orang yang tingkat kesufiannya tinggi, tapi ini akidahnya orang umum. Di sana itu kan juga dijelaskan bahwa Allah itu memiliki sifat wajib. Seperti yang sering dibikin sholawatan di masjid itu, Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Itu sifat wajib bagi Allah. Jadi kita harus iman dan yakin bahwa Allah itu wujud, ada. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu satu. Jadi lah terus kok ora ketok ya, Pak? Aku jane pengen weruh. Sampean malah ngeledak. Weruh malah ngeledak. Allah itu bukan dipelajari tentang wujud dan keadaannya, tapi yang dipelajari itu tadi ya ini tadi, tentang sifat-sifatnya. Bukan secara fisik, tapi sifatnya bahwa Allah itu ada, wujud ada. Lah adanya Allah itu adalah adanya Allah tidak diadakan. Adanya Allah tidak diadakan. Artinya Allah itu ada, tapi bukan karena diadakan. Contoh, buku ini ada, tapi adanya buku ini karena memang diadakan. Tapi kalau Allah ada, cuman tidak diadakan. Secara dalil nakli, menurut akal, secara akal, matahari itu ada, tapi ada yang mengadakan. Mustahil matahari itu ada dengan sendirinya. Pagi di timur, sore di barat. Itu mustahil dengan sendirinya. Ada yang menggerakkan. Matahari ada, siapa yang mengadakan? Allah. Dari timur sampai ke barat, siapa yang menggerakkan? Allah. Siang itu ada, malam itu ada, siapa yang mengadakan? Allah. Berarti Allah itu memang ada. Buktinya adanya langit, bumi dan seisinya. Ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Hanya gini Bapak Ibu jamaah, kadang-kadang orang sering bertanya, lah terus di mana Ustadz? Allah itu di mana? Ada pula orang yang menerangkan bahwa Allah itu di ars. Allah itu di ars sana loh. Berarti kalau dijelaskan bahwa Allah itu Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Qur'annya kan gitu.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu yang maha pengasih, maksudnya Allah. Ar-Rahman kan Allah. 'Alal 'arsy, di atas ars. Berarti Allah itu di ars, bukan. Kalau Allah itu di ars berarti Allah itu butuh tempat. Padahal Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Yang butuh tempat adalah makhluk. Kalau Allah tidak butuh tempat, maka jangan sebutkan bahwa Allah itu di ars. Lah itu Pak, kalau orang-orang berdoa kan Allah terserah saja yang di atas. Kadang dipleset ke yang di atas kan bapakmu di lantai 2. Kadang kan ada ya orang yang sering, bukan ada ya, itu terserah yang di atas misalnya. Lah ini kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata-kata majas. Terserah yang di atas bukan berarti terserah Allah itu di atas, enggak, yang maksudnya terserah Allah itu tadi. Karena di sini kan banyak napa nggih? Kalimat yang sebenarnya itu memiliki makna yang berbeda dari kalimatnya. Memiliki makna berbeda dari kalimatnya. Banyak itu. Napa nggih biasane nek ngomong-omong umum niku ketemu, tapi nek pas dibutuhke kadang ora ketemu nggih. Nah, gedung itu dilalap si jago merah. Gedung itu dilalap si jago merah, itu kalimatnya. Tapi kan bukan berarti gedung itu dimakan ayam jago yang warnanya merah, kan bukan. Maknanya adalah gedung itu terbakar. Nah ini berarti berbeda dari kalimat aslinya. Contoh lagi, para anggota legislatif saat ini lebih senang mencari kambing hitam. Bukan berarti para anggota dewan itu lunga ning pasar golek wedhus ireng, bukan. Kalimatnya begitu, tapi maknanya kan bukan itu. Terserah yang di atas itu kalimatnya, tapi maknanya adalah terserah Allah. Tapi bukan berarti Allah itu ada di atas. Sekarang kalimat lainnya, bahasa lainnya masjid napa Bapak Ibu? Baitullah kan? Apa artinya Baitullah? Rumah Allah. Tapi bukan berarti di sini ini rumahnya Allah, Allah ada di sini. Wah, Allah sugih ya. Lah napa omahe akeh? Kono Baitullah. Loh, bukan begitu. Bukan berarti Allah itu punya rumah di sini, bukan. Lah terus Pak, kok di sini rumahnya Allah? Maksudnya Baitullah itu adalah tempat bagi manusia untuk menghambakan diri kepada Allah. Tempat manusia menghambakan diri, bukan Allah itu rumahnya di sini. Ya setidak-tidaknya kalau kita di masjid, hati itu lebih tenang, lebih tentram. Dan yang jelas Bapak Ibu, kalau di masjid itu pas sholat ibadah ora diparani tamu, ora ditagih hutang, nggih. Nek sholat ning omah kadang-kadang ana sing mara nagih hutang. Nggih, akhirnya napa? Sing utang ra sida nagih jenengan mergo jenengan pas napa? Pas napa? Salat. Nek jenengan teng omah iki lho pas salat, mula nek sing nagih hutang kira-kira jenengan salate suwi napa cepet? Jenengan teng omah salat, ana sing nagih hutang wong suarane wis krungu, wong kuwi wingi wis kok kene. Assalamualaikum, kan banter suarane krungu. Wah, kayak nagih hutang kae. Padahal jenengan pas salat. Atine pikirane langsung ngerti kae sing nagih utang, padahal pas salate disuwik-suwikke napa dicepetke? Jenengan dicepetke mesti selak bayar utang iki. Jamaah kono ora, Pak. Salate malah didawak-dawakke. Wis salam ki lho, le wirid iku sing suwi. Sampai sing nagih hutang ora sabar akhire mulih. Ngono nek ana wong nagih hutang ben randang bayar, monggo Mang. Berarti wong niku umum nggih, nek utang seneng cepetan, nek wayahe bayar bulet malah gualak, ditagih malah nesu enten mboten, wong utang ditagih nesu-nesu. Berarti malah sing utang luwih galak dibanding sing ngutangi. Wah iki repot tenan iki.
Monggo kembali, Allah itu ada tapi tidak diadakan, dan Allah itu juga tidak bertempat karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Nanti kalau Allah di arsy bertentangan lagi nanti Pak. Dengan apa? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Enten ayat niku. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, anni, tentang aku, jawab Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Loh, bukan di arsy lagi. Nek takok aku ki cedhak. Maka Allah itu tidak bertempat. Itu Bapak Ibu untuk sementara. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji, kita bahas, menambah keimanan kita kepada Allah dan semakin menyempurnakan kepada kita akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Walah, semenanku bayar itu. Loh, ngapa Mas Arif?